Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama saya Gus Legend Al-Malan. Segala puji sudah seharusnya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Sebentar lagi, sehari atau 2 hari lagi, kita akan menjalankan Syam Syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sahabat-sahabat. Nah, puasa sendiri itu dasar utamanya di Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzi, hai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kutiba, kutetapkan, kutuliskan, kewajiban. Asyamu, berpuasa. Kama, sebagaimana kutibah, telah kutetapkan, telah kuwajibkan, telah kuharuskan. Kama kutibah alaikum syam, untuk menjalankan puasa atau mengekang hawa nafsu diri sendiri. La'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa. Itu konteks dasar puasa yang dilakukan oleh umat muslimin di seluruh dunia, yaitu Syahrul Ramadan. Konteks dasar dari Al-Quran. Sementara puasa itu sendiri dilihat waktu ada 3. Disebut Syahrul Ramadan ini ada Syahrul Maghfirah, yaitu 10 hari pertama adalah bulan-bulan pengampunan. Wasani, dan yang kedua Syahrul Barokah, yang kedua itu 11 sampai 20 itu Syahrul keberkahan, karunia. Dan yang ketiga Syahrul Bara'atu minan nar, yaitu bulan dibebaskan dari api neraka. Dari situ bahwa konteks puasa sendiri itu adalah melawan hawa nafsu. Filosofi landasan 2 dasar, baik itu kewajiban dan pembagian dari bulan. Namun yang lebih filosofi lagi itu ketika dasar puasa ini adalah dasar filosofi spiritual, ya. Ketika akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kitab referensi mengatakan ketika akal diciptakan di muka bumi ini, diciptakan ini tidak pernah mengakui adanya Allah atau Tuhannya. Akal, ya, terutama, ya. Karena akalnya selalu protes dengan segala sesuatu. Makanya kita usahakan untuk dogma puasa itu sebuah kewajiban. Gimana ceritanya? Ketika akal diciptakan pertama-tama itu, setelah diciptakan dalam beberapa referensi hadis qudsi dan hadis, akal itu ditanya oleh Allah, ya akal, ma huwa anta, man anta, siapa anda? Kata akal menjawab, anak-anak, ya Tuhan, ya anta, kamu, saya, kamu, itu kata akal. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum akal itu, ditambukin selama 25.000 tahun, tapi masih dikasih makan. Terus akal tadi telah dihukum, dicambukin, ditanya lagi, man anta ya akal, siapa kamu akal? Anak-anak, ya anta, saya, kamu. Sudah belum mengakui ada Tuhannya, dibakar kurang lebih 25.000 tahun akal itu. Nah, setelah dibakar dihukum lagi, akal tadi mengatakan, ditanya lagi oleh Tuhan, man anta ya akal, siapa anda, siapa kamu akal? Menjawab kepada Tuhannya, anak-anak, ya anta, saya, dan kamu. Jadi belum mengakui keberadaan Tuhannya yang telah menciptakan.
setelah dihukum tetap tidak, tapi masih dikasih makan. Yang ketiga akhirnya akal tadi tidak dihukum, tidak dibakar, tidak dicambuk, tapi tidak diberi makan selama 25.000 tahun. Lemas akal tadi. Begitu dihukum tidak diberi makan selama 25.000 tahun, maka akal itu ditanya oleh Tuhan. Man anta ya aku, siapa Anda? Ya kan? Baru akal mengaku. Anak abduka, ya Rob, saya ini adalah hambamu. Wa antah Robbi, dan Anda adalah Tuhan kami. Jadi itu filosofi penggemblengan dari kutiba alaikumusyamu ketika berpuasa di bulan seperti yang sebentar lagi ini kita lakukan. Itulah filosofi kenapa kita harus puasa, terus hikmahnya, terus bulannya. Dalam syahrul Ramadan itu yunazilul Quran, pertama-tama Quran diturunkan, dan yang kedua ada disebut Lailatul Qadar juga, gitu sahabat-sahabat. Intinya bahwa asyam itu menahan hawa nafsu. Nah, nanti terbagi puasanya orang awam, puasanya orang khawas, dan sebagainya. Ini adalah filosofi dasar bahwa ketika akal itu tidak diberi makan selama 25.000 tahun, maka akal itu mengakui Tuhannya. Kalau menguji kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, ya, tes orang itu nggak usah dikasih makan 3 hari 3 malam atau seminggu, bisa jadi dia lemas dan tidak mampu bergerak dan tidak punya nafsu apapun juga, dan bahkan bisa mati, kan gitu. Karena lah itulah akal, bahkan daya pikiran akal itu kurang. Jadi akal sendiri itu ketika diciptakan tidak mengakui keberadaan Tuhan, maka setelah dihukum tidak diberi makan selama 25.000 tahun, baru akal itu mengakui keberadaan Tuhannya. Nah, fungsi dari puasa itu agar bertakwa, agar merasakan kalau orang-orang itu lapar itu begini, orang menahan nafsu itu begini, dan itulah. Jadi bukan menahan makan dan minum saja, termasuk akal ini. Kalau dalam pembagian sepengetahuan saya, asyamu fi syahrul Ramadan, asyamu puasa itu sendiri terbagi 7 bagian. Makomil fil insani, di dalam makomnya manusia. Al awal asyamu fi fikr. Pertama puasanya akal pikiran. Jadi pikiran puasa. Wasanu asyamu ala jasad ini. Yang kedua, puasanya jasad kita ini tidak makan dan minum. Wasalisu asyamu fil qalbi wal batin. Yang ketiga, puasanya hati dan kebatinan kita. Wa arba'u asyamu fi nafsi. Yang keempat ini puasanya nafsu kita. Wa khamsina, dan yang kelima asyamu fi ruhi. Ya, macam-macam itu. Wasitun, dan yang keenam asyamu nuri, yaitu puasanya cahaya kita. Itu karena cahaya itu masih makhluk, jadi bisa puasa. Wa sabaina asyamu fil hakikati, Allah subhanahu wa ta'ala puasa sebenarnya sesuai dengan perintah Allah. Berbagai macam itu puasa itu. Seperti Nabi Daud puasanya dulu wajibnya itu 1 hari puasa 1 enggak, ya. Ada yang enggak makan berbagai macam binatang bernyawa yang bergerak, hanya tumbuh-tumbuhan, itu boleh-boleh aja. Namun menurut syariat Islam adalah asyamu fi syahri Ramadan, dari matahari begitu sebelum subuh, ya, biasanya sudah kesepakatan sampai maghrib. Itu sahabat-sahabat, demikian dulu filosofi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sebagai bekal kita semua, termasuk diri saya, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahul mu'afiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi